Selamat pagi untuk kita semua. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya mau mempresentasikan materi mengenai sel tumbuhan. Nama saya Valendria Uri dengan nomor regi 1412007, Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, tahun ajaran 2020-2021. Di sini saya akan membahas mengenai sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah jenis sel yang menyusun organ dan jaringan dari tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki organel sebagai berikut. Yang pertama, inti sel. Yang kedua, retikulum endoplasma. Yang ketiga, badan Golgi. Yang keempat, mitokondria. Yang kelima, sitoskeleton. Dan yang keenam, membran plasma. Di sini juga sel tumbuhan memiliki organel-organel yang berbeda dari sel-sel lainnya. Sel tumbuhan juga memiliki organel yang khusus, dimiliki oleh sel tumbuhan, dan tidak dimiliki oleh sel eukariotik lain seperti sel hewan dan sel jamur, yaitu yang pertama dinding sel, yang kedua kloroplas, dan yang ketiga vakuola tengah. Berikutnya kita akan membahas mengenai struktur sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki beberapa fungsi mulai dari penyimpangan. Yang pertama, dukungan terhadap fotosintesis, tempat berikatnya flum, selain xilem dan flum yang terikat dengan sel parenkim, daun juga terdiri dari sel-sel parenkim. Yang ketiga, sel kolenkim hidup saat sudah dewasa dan hanya memiliki sebuah dinding primer. Sel-sel ini sudah matang dan berasal dari meristem yang awalnya menyerupai sel parenkim. Berikut kita akan membahas ciri atau karakteristik sel tumbuhan. Yang pertama, sebuah dinding sel yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa, peptin, dan yang mengandung lignin. Yang kedua, sebuah vakuola yang berukuran besar, yang volumenya dan dipenuhi oleh air dan dilapisi oleh membran yang disebut kloroplas. Di sini juga kita akan melihat bagaimana plastida itu terdiri dari apa saja. Yang pertama itu plastida yang terdiri dari kloroplas dan neokloroplas. Di mana yang kita ketahui bersama bahwa plastida yang terdiri dari kloroplas dan neokloroplas adalah pembelahan sel yang dilakukan dengan pembentukan parakmoplas sebagai dasarnya. Dan juga kita ketahui bersama bahwa pada tumbuhan lebih kompleks seperti gimnospermae dan tanaman berbunga. Dan yang kedua, tidak terdapat flagella dan sentriol yang biasanya terdapat di dalam sel hewan. Demikian presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkannya. Terima kasih.